Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa untuk maju dalam Pilkada Solo 2020. Pengumuman disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani secara online kemarin. PDI Perjuangan akhirnya resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo untuk pemilihan kepala daerah 2020. Keputusan dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani secara online kemarin. Dalam pengumuman tahap kedua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak 2020. Saya akan mengumumkan nama-nama yang kemudian sudah menjadi keputusan dari DPP partai untuk insya Allah maju dan berjuang untuk memenangkan dalam Pilkada tahun 2020. Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa. Gibran dan Teguh mengikuti pengumuman di kantor DPD PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah setelah mendapat rekomendasi dari PDIP untuk menjadi bakal calon pilkada. Namun keduanya tidak jalan bersamaan dari kantor DPC PDIP Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menargetkan kemenangan 60% di pemilihan wali kota Solo. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka dan 7 pasangan bakal calon kepala daerah yang direkomendasikan PDI Perjuangan dalam Pilkada Serentak 2020 berpotensi melawan kota kosong. Meski demikian, PDI Perjuangan masih menunggu dinamika politik karena pesta demokrasi masih akan digelar pada 9 September 2020. Adapun 7 daerah yang berpotensi melawan kota kosong diantaranya Kota Semarang, Grobogan, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Sragen, dan Sukoharjo. Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa. Kabupaten Sukoharjo, Eti Suryani SEMN dengan Dr. Andes Agus Santosa. Kabupaten Pekalongan, Fadia Arafik SEMN dengan Haji Riswadi SH. Kabupaten Purworejo, Agustinus Susanto dengan Rahmat Kabuli Jarminto SPD. Kabupaten Wonosobo, Afif Nur Hidayat SAG dengan Haji Muhammad Albar. PDI Perjuangan sebelumnya telah mengumumkan 45 pasangan yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2020. PDI Perjuangan menargetkan 15 kemenangan di 21 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Akankah calon-calon PDI Perjuangan maju tanpa lawan termasuk Gibran Rakabuming Raka? Kami akan bahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan. Selamat sore Bang Sukur. Selamat sore. Dan ada juga sudah bergabung bersama kami pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bang Burhan. Sore Davi. Baik, saya ingin ke Bang Sukur terlebih dahulu. Bang Sukur, apa sebenarnya menjadi alasan dan indikator begitu memasangkan seorang Gibran Rakabuming Raka dan juga Teguh Prakosa yang dari mindset PDIP sendiri, apa alasannya? Tentu saya tidak hanya bicara Raka dan Teguh di Solo ya. Ada 270 pilkada yang akan kami hadapi di kontestasi politik 2020. Nah tentu itu adalah proses yang sangat panjang sekali. Mekanisme di kepartaian kami di dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk kami usung menjadi calon dari PDI Perjuangan. Pertama sekali tentu dari proses Dewan Pimpinan Cabang, ya. Setelah selesai proses dari Dewan Pimpinan Cabang untuk mencari nama-nama yang akan kita calonkan, terus kemudian diteruskan ke Dewan Pimpinan Daerah, yaitu di tingkat provinsi tadi Dewan Pimpinan Cabang, di tingkat kabupaten kota. Baru kemudian kami bahas di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Nah tentu yang dialami oleh Gibran dan Teguh itu adalah proses panjang, bukan hanya tadi seperti yang saya sampaikan, hanya mereka berdua di 270 pilkada. Nah, dengan mekanisme di sistem kepartaian kami, tentu saja di dalam memutuskan banyak sekali parameter-parameter
untuk kami pada sebuah keputusan final di rapat pleno DPP yang dipimpin oleh Ibu Ketua Umum kami, ya, yang pertama tentu saja ideologi tentang keindonesiaan, Pancasila, kebinekaan. Nah, ini adalah parameter pertama. Karena kami menyadari tentu setiap partai politik ingin menang. Tetapi bagi kami, sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum kepada kami, kemenangan itu bukanlah segala-galanya. Kemenangan itu bukanlah menjadi tujuan. Tetapi proses membangun daerah atau membangun bangsa itu adalah sebuah tujuan. Kemenangan itu adalah sebuah tools. Maka dengan begitu kita harus pastikan bahwa seluruh kader-kader PDI Perjuangan yang diusung oleh PDI Perjuangan di dalam kontestasi politik harus betul-betul paham tentang ideologi keindonesiaan, kebinekaan, dan Pancasila. Nah, yang kedua, kemudian kami harus memastikan bahwa solidaritas organisasi kepartaian kami di daerah tersebut itu harus solid. Jangan gara-gara masalah pilkada, ya, itu membuat organisasi kepartaian kami, mulai dari organisasi kepartaian tingkat RT RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten kota, itu menjadi tidak solid gara-gara pilkada. Mekanisme yang sudah ditentukan di kami itu adalah tentu melalui mekanisme siapapun boleh berhak mengusulkan apapun, tetapi kalau sudah diputuskan oleh DPP partai, maka semua harus loyal ikut keputusan tersebut. Baik, Bang Sukur, ini Gibran sudah menyatakan bahwa menargetkan dirinya menang 60%. Ini bukan angka yang kecil. Apakah memang kepercayaan diri itu muncul karena yakin bahwa tidak akan ada lawan begitu? Saya tidak bisa komentari itu ya, apakah ada lawan atau tidak. Tetapi saya yakin kami memberikan kesempatan begitu banyak anak-anak muda yang kami usung, ya. Artinya sudah saatnya terjadi regenerasi kepemimpinan di bangsa ini. Nah, Gibran kami usung bukan karena putra seorang presiden, tetapi karena kami melihat beliau adalah representatif dari anak muda dengan karakter yang sangat bagus sekali. Nah, itu salah satu pertimbangan. Keyakinan Mas Gibran untuk memenangkan pilkada di Solo 60%, tentu saya pikir itu bukan omong kosong. Nah, kalau kita lihat juga Solo itu selalu kami menangkan, dan juga pemilihan anggota legislatif kami sangat mayoritas di sana. Dengan solidaritas kepartaian kami yang sangat kuat sekali di sana. Nah, tentu itu bukanlah hanya angan-angan atau mimpi kosong. Ini tidak ada urusan dengan apakah ada lawan atau tidak. Ditambah dengan figur Mas Gibran juga representatif daripada kaum milenial. Baik. Bang Burhanuddin, kalau melihat apakah Gibran Teguh ini akan bisa menang begitu dengan mudah dengan berbagai ada juga kan Jokowi efek, kemudian juga ada dukungan dari PDIP yang juga di Solo memang cukup kuat begitu. Ya. Kalau dari sisi potensi kemenangan jelas sangat besar ya, apalagi setelah resmi PDI Perjuangan memutuskan untuk memberikan tiket kepada Gibran. Jadi kalau kita lihat proses pilkada, terutama di daerah yang dikuasai oleh salah satu partai, maka yang menentukan itu bukan hari H di bulan Desember 2020 pada saat pemungutan suara itu dilakukan, tapi justru kandidasinya, proses penentuan calon yang diusung oleh partai yang dominan itulah yang menentukan hari H-nya. Jadi praktis sejak Gibran ditetapkan resmi sebagai calon wali kota Solo, maka disitulah kemenangan secara informal sudah diperoleh. Jadi lepas nanti hasilnya seperti apa di bulan Desember. Kenapa? Satu, faktor Presiden Jokowi ya, asli Solo, mantan wali kota 2 kali di Solo. Dan yang kedua adalah faktor PDI Perjuangan juga. Itu sangat luar biasa suara PDI Perjuangan di Solo, mayoritas gitu ya. Jadi kalau PDI Perjuangan menetapkan salah satu calon, itu hampir pasti partai lain kesulitan, apalagi dengan persyaratan 20-25% ya. 20%. Kalau tidak salah syarat yang iya betul. 9 kursi. Besar untuk bisa mengusung calon. Yang kedua, jangan lupa bukan hanya Solo itu. Jadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, PDI Perjuangan sangat dominan sehingga banyak partai itu menunggu keputusan PDI Perjuangan. Siapa yang diusung, umumnya mereka ingin ikut rombongan kereta yang dianggap menang atau bandwagon effect. Jadi 60% target kemenangan itu tidak terlalu muluk begitu?
Jangan-jangan malah bisa lebih suara Pak Gibran, gitu ya. Jangan-jangan malah nggak ada lawan atau Nggak ada lawan, kota kosong begitu. Melawan kota calon kosong. independen yang pada dasarnya juga kita tahu hanya sekedar meramaikan acara saja, hanya menjadi penggembira saja. Jadi sebenarnya proses yang menentukan siapa yang menang itu dari sisi kandidasi. Jadi awalnya kan kita tahu di DPC PD Perjuangan di Solo sebenarnya calon yang diusung bukan Gibran, tapi Ahmad Purnomo. Dan kita tahu Rudi sebagai incumbent itu sebenarnya tidak berharap Gibran yang maju. Itu kelihatan sekali. Tetapi setelah diambil keputusan dan sepertinya tidak akan ada resistensi yang kuat, ya, kecuali mungkin ada kegelisahan personal misalnya Purnomo yang membocorkan pertemuannya dengan Pak Jokowi, ya itu kan riak-riak kecil ya, tetapi pada dasarnya pilkada di Solo sudah selesai sejak PDI Perjuangan menetapkan Gibran sebagai calon wali kota. Tadi Bang Burhanuddin mengatakan aktor Ahmad Purnomo juga penting. Saya ingin mengkonfirmasi kepada Bang Sukur Nababan. Bang Sukur, bagaimana jika Ahmad Purnomo ini kembali maju, kemudian kadang-kadang katanya ini didapuk oleh PKS, seperti apa mungkin PDIP Perjuangan melihat hal ini? Ya begini ya, setiap warga negara berhak untuk maju sebagai anggota legislatif atau kemudian eksekutif. Itu adalah hak setiap warga negara. Nah tentu seperti yang saya sampaikan tadi, mekanisme di partai kami itu biasanya sampai ke Dewan Pimpinan Pusat Partai itu tidak satu orang. Itu bahkan ada sampai 5-6 orang. Nah tentu di DPP kami akan melakukan tracing seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa parameternya. Nah, kalau Pak Ahmad Purnomo ingin tetap maju menjadi kandidat wali kota melalui partai lain, itu sah-sah saja, tidak ada masalah dengan itu, karena memang Pak Ahmad Purnomo kan bukan kader PDI Perjuangan. Bang Burhanuddin, kalau melihat elektabilitas Purnomo sendiri seperti apa? Ya, saya punya survei tahun lalu ya, September tahun lalu. Pada saat itu Gibran belum cukup ramai dimunculkan sebagai calon penantang, calon yang akan muncul sebagai calon wali kota ya. Jadi masih bakal calon. Bulan September tahun lalu pun Gibran selisihnya cuma 1,5% dibanding Pak Ahmad Purnomo. Jadi secara statistik tidak signifikan bulan tahun lalu ya. Artinya belakangan mungkin perubahan sudah terjadi secara elektoral. Kalau saya menyorotinya bukan pada sisi itu. Kalau saya menyorotnya adalah pada proses kandidasi. Karena kalau alasan Pak Sukur misalnya faktor ideologi, Pak Purnomo meskipun bukan pengurus, tapi menurut pengakuannya adalah kader biasa PDI Perjuangan. Saya kira yang lain juga punya ideologi yang kuat, apalagi di Solo ya. Kalau istilahnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kesandung batu di Solo, batunya pun PDI Perjuangan, saking banyaknya. Itu candaan Ba'asyir itu ya. Jadi poin saya yang menentukan adalah proses kandidasi, dan karena kandidasi dari PDI Perjuangan menentukan sebagai partai yang sangat dominan di Solo, maka siapapun yang diputuskan umumnya menang. Karena partai lain misalnya PKS, emang cukup PKS mengajukan Pak Ahmad Purnomo. Jadi inilah kritik saya, kenapa syarat untuk mengajukan calon kepala daerah terlalu tinggi, termasuk calon untuk yang maju melalui perseorangan terlalu berat, makin lama makin diperberat, sehingga mempersulit buat publik mendapatkan alternatif calon kepala daerah. Kalau misalnya calon yang sangat dominan diputuskan oleh partai yang sangat dominan, praktis pemilih yang punya keinginan untuk memilih calon lain nggak ada kesempatan. Jadi dia seperti tanda kutip di fait accompli oleh pilihan yang ada. Jadi ke depan turunkan itu persyaratan calon kepala daerah supaya pemilih punya beragam menu gitu ya untuk memilih apa yang mau dimakan dalam pilkada gitu ya. Yang kedua adalah syarat untuk maju melalui perseorangan dipermudah. Nah kalau misalnya itu terjadi, maka kalaupun toh ada partai yang memutuskan calon, pemilih masih punya peluang untuk memilih calon yang lain yang mungkin masuk melalui jalur partai lain atau jalur perseorangan. Bang Burhanuddin, kita tahu kalau Gibran ini kan baru begitu terjun di dunia politik. Kalau melihat track recordnya dan juga elektabilitasnya untuk pilkada Kalau Surakarta ini. elektabilitas saya nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Tadi saya sebut tahun lalu pun beliau udah mulai leading. Bahkan secara statistik sama dengan Pak Ahmad Purnomo sebagai wakil wali kota petahana ya.
dari sisi hak saya juga tidak mempersoalkan. MK sudah membatalkan gitu ya pasal 7 huruf R Undang-Undang tahun 2015 ketika DPR pemerintah memutuskan pilkada yang memuat aturan larangan politik dinasti. Itu dibatalkan oleh MK. Kata MK, larangan politik dinasti dianggap melanggar konstitusi. Oke, that's fine. Cuma kita bicara di luar dari urusan yang sifatnya formal. Jadi ada aturan yang sifatnya substantif gitu ya, di mana masyarakat atau pemilih khususnya di Solo punya hak untuk memilih calon alternatif di luar Gibran. Nah, kalau kemudian partai-partai semua berada di bawah di belakang Gibran, praktis nggak ada pilihan lain. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, ya nanti pilkada Desember 2020 hanya formalitas. Buat saya pilkada Solo udah selesai sejak Bang Sukur Nababan kemarin memutuskan gitu ya, PDI Perjuangan memutuskan Raka Gibran sebagai calon wali kota Solo. Baik, Gitu. Silakan Bang Sukur menanggapi ini seakan hanya formalitas gitu. Ya, gini loh. Tadi seperti yang saya sampaikan itu adalah proses politik. Yang disampaikan Bung Burhan tadi tentang masalah punya hak atau apa kan tentu tidak pada konteks ini kita diskusikan karena sangat panjang sekali diskusinya itu. Nah, terus yang kedua tentang ya semua warga negara punya hak, semua warga Solo ya berhak untuk memiliki alternatif. Kan Bung Burhan tadi sudah mengatakan bahwa elektabilitasnya ya sangat tinggi dengan situasional solidaritas partai kami, ya bisa bayangkan dengan pertarungan pileg yang begitu ketat, banyak partai dan figur-figur, kami bisa sangat dominan di sana, apalagi dengan head to head seperti itu. Nah, makanya ya proses di kami itu juga sangat transparan sekali. Tetapi satu yang menjadi pertimbangan adalah Bung Burhan juga tahu tidak begitu mudah juga Gibran mendapatkan rekomendasi dari kami. Nah, tadi sudah diakui, tetapi di kami ini kan boleh siapapun bicara sebelum ada keputusan. Tetapi pada saat sudah ada keputusan ya semua harus tunduk. Nah, sama seperti bagaimana wali kota Solo ya pada saat keputusan itu tunduk. Nah, tetapi proses riak-riak itu pasti ada karena itu adalah hak demokrasi di kami gitu loh. Baik, Bang Sukur, tapi apakah sosok Gibran sendiri ini merupakan aspirasi dari akar rumput atau grassroots? Jangan-jangan di akar rumput menginginkan bahwa sungguhnya sosok Ahmad Purnomo yang nanti tadinya mendampingi Teguh Prakosa, Bang. Jadi begini, tadi saya sudah sampaikan mekanisme di kami itu seperti apa ya. Nah, tentu mekanisme di kami itu berjenjang, Mas. Jadi tidak seperti, saya tidak bisa bicara tentang partai lain ya, tetapi yang saya bisa sampaikan adalah di PDI Perjuangan. Itu mulai proses dari sangat bawah sekali. Nah, muncul nama dan bisa mendaftar di tingkat DPC, kemudian di tingkat DPD, di tingkat DPP. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kami maraton itu, biarpun masalah COVID seperti ini, kami meeting Zoom minimal 3 kali dalam seminggu untuk membahas calon-calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Itu adalah sangat proses panjang sekali. Jadi sebenarnya pada saat PDI Perjuangan sudah memutuskan seorang calon dari yang diusung oleh PDI Perjuangan itu tidak mudah. Itu proses yang sangat panjang sekali yang mereka lalui. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Mas Gibran tidak mudah. Bagaimana dia melalui dari bawah, meminta KTA dulu. Sampai di last minute kemarin kita putuskan seperti itu. Nah, mungkin ya partai-partai lain sebelum Mas Gibran tidak meminta, tetapi kan sudah mengusulkan harus. Nah, tetapi di kami kan ada mekanisme tersendiri. Makanya saya sampaikan, nah ini akan menjadi sebuah pelajaran politik bagi kita. Bagi saya ada di dalam pengambilan keputusan tersebut. Mas Gibran kami usung menjadi calon wali kota Solo bukan karena putra presiden, tetapi beliau adalah figur milenial, figur anak muda yang kami harapkan nantinya ini menjadi sebuah pintu masuk bagi anak-anak muda yang lain membangun dan keinginan untuk masuk terjun ke dunia politik bersama-sama membangun bangsa dan negara yang dia cintai. Baik, Bang Burhanuddin, ini banyak pihak yang menganggap bahwa Jokowi efek ini akan membuat Gibran cukup mudah begitu merebut kursi wali kota Solo. Namun juga ada juga yang menganggap kekhawatiran begitu terbentuknya politik dinasti. Bang Burhanuddin. Ya, kalau secara formal sudah selesai sejak MK membatalkan larangan politik dinasti ya tahun 2017. Jadi praktis MK sebagai institusi yang final dan binding keputusannya itu sudah melegalkan politik dinasti. Jadi tidak ada masalah dari sisi legal formalitas.
Cuma buat saya adalah ini penting kita tidak bicara dari sisi formalitas hukum, tapi dari sisi substantif ya. Substantif di situ terkait dengan apakah masyarakat yang punya pilihan lain di luar Mas Gibran punya kesempatan untuk memilih calon di luar Mas Gibran. Nah, di situ ada masalah terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah yang terlalu tinggi, yang menurut saya tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, calon kepala daerah, calon presiden itu boleh diusung tanpa melalui partai, gitu ya, dan tanpa diberi syarat yang terlalu tinggi terkait dengan requirement pencalonan. Nah, yang kedua harus bisa melalui calon non partai. Nah, itu dibolehkan undang-undang pilkada. Kalau calon presiden kan nggak boleh. Cuma masalahnya dari waktu ke waktu, dari revisi ke revisi itu makin sulit. Orang maju melalui calon perseorangan karena syaratnya makin diperberat. Itu concern saya. Yang berikutnya, ini kekhawatiran berikutnya nih. Ada dua skenario. Satu, calon tunggal. Ya. Apakah ada presidennya? Ada. Ya, beberapa kali sejak tahun 2015 terjadi calon tunggal. Nah, ini menyalahi prinsip demokrasi karena dalam demokrasi sejatinya dalam pemilihan pejabat publik seperti pilwakot manusia lawan manusia, bukan manusia lawan kota kosong. Itu satu, gitu ya. Meskipun legalnya diperbolehkan tuh, gitu ya, calon tunggal boleh, tapi melanggar prinsip atau substansi demokrasi karena orang dikasih pilihan manusia lawan kota kosong, gitu ya. Yang kedua, mungkin muncul calon perseorangan, mungkin ya, saya tidak tahu persis karena apakah masih ada peluang atau tidak dari sisi waktu. Tetapi calon perseorangan yang muncul yang melawan Mas Gibran itu hanya penggembira. Ya. Nah, karena praktis sudah selesai nih. Kan semua partai karena kursinya atau suaranya kecil di Solo itu melihat lirikan Pak Syukur sama PD Perjuangan kemana nih terkait dengan calon. Ya, karena terlalu dominannya, kan jangan lupa syaratnya terlalu berat. Dan bukan hanya Solo, di Jawa Tengah itu banyak sekali wilayah yang didominasi oleh PD Perjuangan. Dan karenanya partai lain di luar PD Perjuangan tidak terlalu antusias untuk melihat atau mengusung kadernya melawan calon yang diusung oleh PD Perjuangan. Nanti kita lihat seperti apa ke depannya dinamika politiknya. Boleh saya respon yang di samping? Oke. Tentang calon tunggal ya, jadi sebenarnya Bung Burhan kan itu seperti yang disampaikan Bung Burhan tadi kan tidak menyalahi hukum karena ada aturan. Tetapi saya melihat begini loh, calon tunggal atau itu berhadapan dengan kotak kosong. Jadi siapapun calon tunggal tidak otomatis dia menjadi pejabat di daerah itu karena ada syaratnya tetap. Maka yang saya mau sampaikan adalah jangan kita lupa bahwa siapa yang menjadi memerintah di daerah tersebut, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, tetap diputuskan oleh rakyat. Nah, tentang persyaratan tadi, kita sudah sepakat bahwa kaderisasi kepemimpinan dan proses politik, peserta politik itu adalah partai politik. Nah, artinya jika untuk memberikan kesempatan yang lain kepada warga negara, ya ikut berpolitik. Nah, kalau misalnya partai-partai politik sekarang misalnya dianggap tidak bagus, buat partai politik yang menurutnya lebih bagus. Jadi sehingga ini kan persaingannya sehat. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk tidak memiliki dasar dan latar belakang tiba-tiba masuk. Nah, ini kan akan mengganggu seluruh mekanisme yang kita sepakati. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin menanggapi dalam sistem presidensial itu boleh maju melalui jalur non partai. Di Amerika Serikat sistemnya presidensial, jangankan kepala daerah menjadi calon presiden dari jalur independen pun boleh. Karena prinsipnya ada dua kamar. Independen kan juga bisa. Bisa, tapi dipersulit makin lama. Makin lama makin susah. Baik, nah, artinya begini, bukan dipersulit. Artinya begini, Bung Burhan. Artinya begini, maksud saya begini. Bukan dipersulit sesungguhnya. Makanya saya bilang konteksnya ini diskusinya kita akan panjang ini. Calon independen atau dari luar partai politik. Artinya harus ada sebuah kepastian bahwa dia mendapatkan minimal sekian dukungan persen dari masyarakat. Nah, bayangkan kalau itu sangat rendah sekali, bagaimana cost ekonominya, cost untuk demokrasi. Setiap orang nanti bisa masuk. Nah, itu kan buat makanya saya bilang syarat untuk maju melalui jalur independen yang memutuskan masyarakat. Baik, Bapak, nanti kita lihat dinamika politiknya ke depan seperti apa. Terima kasih Bang Syukur dan juga Bang Burhanuddin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sama-sama, Syukur. Yuk.